Tips yang kelima, layer. Sebenarnya layer ini pernah juga aku bahas. Jadi untuk layer ini sebenarnya kita bahas dulu dari definisinya. Apa sih layer tuh? Fungsinya apa sih? Bagi aku sendiri, layer itu adalah kita untuk mengkategorikan elemen-elemen tertentu sebagai satu kelompok atau satu bagian. Jadi contohnya mereka sama-sama sebuah kolom dikelompokkan menjadi kolom kayak gitu. Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsi pengkategorian ini adalah untuk memudahkan kita saat mendesain. Apalagi kalau udah bangunan besar dan banyak lantainya, ini tuh bisa mempermudah kita gitu. Dan untuk layer combination adalah kombinasi layer apa saja yang aktif atau tidak aktif dalam layer tersebut, dalam kombinasi layer tersebut gitu. Makanya kalau kita buka layer setting pasti ada dua kan, ada dua sisi kanannya adalah layernya, sisi kiri itu adalah layer combination. Karena dari situ kita bisa tahu layer apa aja yang di hide atau yang kita tidak nyalakan atau layer mana yang kita nyalakan. Setelah ini di sini cuman ada modeling sederhana aja. Jadi kalau misalnya kalian mau loncat ke penjelasan selanjutnya, enggak. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang fungsi-fungsi yang di sebelah layer itu kan ada kayak bentuk-bentukan, kayak ada kunci, ada bentuk model gitu, sama ada angka. Kalau misalnya kunci, kita itu fungsinya untuk ngelock, jadi ngelock si layernya. Jadi apapun elemen yang ada di dalam layer tersebut, kita nggak bisa ubah, kita nggak bisa ganti. Dan untuk yang model, itu fungsinya kita untuk merubah bentukan tampak yang dilihatinnya, bisa intinya transparan atau masif gitu. Kan biasanya kita ngegantinya dari material. Nah, kalau di sini bedanya adalah cuman solid atau transparan gitu doang. Dan untuk yang angka ini fungsinya untuk kuat atau enggaknya elemen tersebut. Beda sama building material. Jadi ini itu untuk respon si layernya, apakah dia akan nyatu dengan layer tersebut atau enggak. Jadi misalnya kalian beda angka 1 dengan 2 aja, layer tersebut itu enggak akan nyatu, jadi akan ada gap kalau misalnya mereka beda angka. Tapi kalau misalnya sama tuh kan, rata-rata kan 1 semua tuh, berarti intinya mereka akan bersatu kalau ketemu kayak gitu. Aku kasih contoh, ini adalah dinding doang, dan kalau aku rubah layernya, mereka bakal terpisah kayak gitu. Oke, di sini aku kasih contoh rumah tinggal, simpel aja, dan aku udah buat layeringnya dengan layer komponennya. Kebanyakan karena ini aku buat untuk sayembara, seingat aku, jadi layeringnya masih bawaan dari Archicad kebanyakan, cuman beberapa dirubah namanya sedikit. Nah, di situ aku mengkategorikan ada site, drafting, selection, ada section, ada elevation. Nah, itu ada fungsi-fungsinya sesuai dengan namanya, yaitu section untuk potongan, elevation untuk tampak.
Oke, di sini aku nyoba untuk motong di bagian rumahnya aja. Di situ ada pilihan mau untuk semua lantai atau cuma satu lantai aja. Ini enak banget buat kalau kalian ingin ngecek apakah 3D-nya udah betul atau belum di suatu bagian bangunan tersebut. Lalu ada tools yang namanya Find and Select. Fungsi Find and Select ini adalah kita mencari dan menselect atau memilih elemen apa yang ingin kita edit gitu. Jadi aku coba masukin cuman kolom aja. Nah, kolom itu aku dibagi dua, ada yang kolom struktur, ada yang cuman partisi. Jadi kita pakai layer, terus cari layer apa yang ingin kita select. Nah, jadinya yang select kan hanya bagian itu aja. Terus aku kasih contoh lagi adalah untuk balok. Balok di sini aku penggunaannya banyak, tidak hanya untuk pembalokan aja, ada juga untuk bagian lantai parketnya. Kalau kalian lagi nge-select bagian elemennya atau 3D-nya apapun itu, terus pencet F5, itu bakal nunjukin bagian yang diselect aja. Seperti yang aku berikan contohnya. Lalu di sini aku coba lagi untuk masukin layer. Aku lupa layernya apa, jadi aku cari dulu. Aku klik salah satu elemennya, terus carilah si struktur beam. Jadi akhirnya cuman nge-select beamnya aja gitu. Kurang lebih sekian untuk episode kali ini. Semoga ini bisa membantu kalian untuk mempelajari ArchiCAD lebih baik lagi. And see you in the next video.